Ya, kita dengan humble ya, Heeh, heeh, kita heeh. berikan servis yang terbaik. Ini Itulah aneh juga nih. itulah ya itu makanya. Kan saya bertanya, Heeh. mungkin nggak seorang buta warna kerja di pabrik cat? Halo, Talk with Tirta. Dan narasumber saya sekarang adalah Koko Ruben di sebelah saya. Selamat Halo, malam. selamat malam. Wow. Koko Ruben ini kayaknya orang yang sangat ini apa Ya, ceria gitu ya. kita Gimana nih? kita Hah? everyday mesti ceria, Kita pakai happy. iya happy. Nah inilah ini contoh Koko Ruben yang ya gue bilang ceria terus gitu. Nggak ada kata susah nih. Ya bukan begitu kok Koko Ruben nih. Hah? Ya, kita apapun yang terjadi, Heeh. bagaimanapun juga susahnya kita, ya kan. Mhm. Kebetulan juga kita kan banyak ketemu orang, jadi kita mesti happy. Nah, makanya Korben ini kayaknya rambutnya udah ubanan ya, tapi muka ini kayak 17-an. Bukan begitu kok? Hah? Hah? Kalau Uban udah dari sananya begitu. Oke, Koruben, thank you nih udah datang. Mungkin cerita-cerita pengalaman Koruben selama merintis karir gitu ya. Mungkin dari susahnya, mungkin ada ya dulu kesulitan-kesulitan yang Oh, pasti ini ada, jatuh bangun gitu kan sampai sekarang. pasti ada. Koruben, Ya, boleh nggak cerita gimana sih perjalanan karirnya untuk ya anak-anak Gen Z sekarang ini kan mungkin pola berpikirnya mungkin berbeda ya. Mungkin dengan segala sekarang yang sudah ada masalah ya dipermudah lah ya mengenai hmm, mungkin kita belanja dulu kita mesti pergi, sekarang tinggal di handphone doang ya kan, tinggal pilih-pilih gitu ya. ya. Boleh nggak Koruben cerita masalah meniti karirnya nih? Kalau Koruben sendiri mungkin boleh cerita tentang awal mulanya nih. Misalkan contohnya waktu gimana sih dulu Koruben mulai kerja atau melamar kerja di suatu Oh, tempat gitu ya. boleh. Hmm. Jadi awal pertama kali kerja itu saya pas lagi kuliah juga kebetulan. Oke, oke. Jadi orang tua saya bilang, coba bantuin temannya waktu Hmm, itu untuk oke. data entry pada saat Hmm, itu. hmm, Ya, saya seling kuliah sekaligus juga masuk masukin data entry kerja lah gitu. oke, oke. Kebetulan juga waktu itu kita kuliah di Trisakti, jadi Hmm, kantornya juga nggak jauh, oke. tinggal nyebrang doang. Iya, iya. Kalau Gitu. boleh tahu Koruben jurusan apa dulu waktu di Trisakti ini sebenarnya? Kita ambil manajemen waktu itu. Manajemen. Iya, Oke, gitu. berarti ekonom, ekonom, Ekonomi. ekonom. Iya. Nah, akhirnya selang singkat cerita lah ya, Oke, singkat siap, cerita siap. itu awal kita kerja jadi data entry. Hmm. Singkat kerja setelah saya lulus Mhm. itu posisikan 98 ya. Oh, oke, 98 oke. 99 tuh lagi kondisi ekonomi lagi nggak bagus. Iya, 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 Jadi betul. kebetulan sempat vakum juga. Hmm, Jadi saya udah lamar sana sini juga ketemu. iya. Em, Singkat cerita lagi bahwa akhirnya saya ditarik sama orang tua saya untuk kerja di perusahaannya pada saat Oke, itu. oke. Perusahaan trading, Mhm. waktu itu jualan adhesif. Adhesif, Ya, adhesif tuh kayak lem ya? Apa? ya kayak model lem, Mhm. tapi untuk kaca Untuk kaca. Oke, gitu. oke. Jadi kebetulan orang tua saya juga usahanya itu. Jadi kita masuk ke karoseri-karoseri, terus ke Oh, bengkel-bengkel. iya, iya, Nah, iya. kebetulan bidang saya waktu itu bengkel body repair Body repair. Berarti untuk sama mobil lah ya. untuk Oke, mobil oke. gitu, sama kaca bus yang PO-PO. Jadi kalau ada yang Mhm. pecah atau gimana, nah Mhm. kita yang bantu repair, Oke, ya kan. oke. Ya, sama terakhir juga kereta api pada saat itu. Mhm, mhm. Nah, singkat cerita, kondisinya tidak berjalan dengan baik Oke, karena yang tidak masalah diharapkan lah krisis ya, istilahnya. Ya, oke. karena pada saat itu dolar
masih 2.000 mungkin Betul, pada saat betul. itu. 2.500-an lah ya, Ya, Ruben ya. mendadak jadi hampir 10.000 pada Betul, saat betul, itu. betul, betul. Sehingga apa yang kan kita transaksi berdasarkan pakai US dollar. US dollar pada saat itu ya. Nah, Berarti import dong ya, kok import, Ruben ya? import, Import ya. import Oke. produknya. Sehingga tidak bisa bayar supplier, jadinya kita nggak bisa datangin barang lagi Oke. karena nggak balance. Oke, harganya terlalu tinggi lah Iya, ya jomplannya terlalu gara-garanya. tinggi Oke. jadi nggak balance Hmm. gitu. Sehingga pada saat itu orang tua saya kebetulan habis-habisan tuh, Oke. ya kan? Oke. Sehabis-habisnya lah, Sehabis-habisnya ya. ya. Karena Krismon ini ya, Iya, karena Ruben. krismon ini Oke. jadi habis-habisan, ya kan? Mulai harta satu-satu dijualin gitu untuk bayarin, nutupin utang supplier pada saat itu. Em, Singkat cerita, kondisi ekonomi saya lagi jatuh sekali. Bahkan ya sorry to say bahwa hampir tiap hari saya makan. Oh, karena minusnya nih ya. Wah, gara-gara Indo gini gini nih kok Ruben sekarang Iya, ini ya. Oh, gitu. oke. Jadi kalau ada duit dikit kita beli beras, ya kan, Oke, oke. gitu. Nah, ada duit dikit karena nggak ada lauknya, bingung mau makan Iya, apa, iya. akhirnya ya udah Ujung oke, gitu, siap, kondisinya siap. gitu, Oke, ya kan. oke. Nah, ada suatu saat kala saya agak menghindar dari orang-orang. Jadi merasa minder ya, berasa minder Saya atau merasa minder pada saat itu Mhm, mhm. karena yang biasanya saya berkumpul dengan kawan-kawan dan saya ada suatu kepunyaan, Heeh, duit heeh, gitu kan, heeh. harta Iya, gitu. iya, iya. Pada saat itu saya nggak punya apa-apa, gitu kondisinya. Iya, iya. Jadi benar-benar terbalik ya dari hal yang inilah ya, Ya, dari totally totally jadi terbalik. different lah ya. Iya. Bahkan saya menghindar pun teman-teman saya juga nggak ada yang ngeh tuh kalau saya lagi jatuh juga gitu. Oh, oke, oke. Karena Karena nggak, benar-benar saya menghindar iya, pada iya, saat oke, itu oke. karena malu, Heeh, heeh. benar-benar malu. Oke. Nah, itulah yang menjadi sebenarnya suatu hal yang salah harusnya. Harusnya Mhm. nggak boleh minder, ya tetap aja, Iya, ya iya. kan gitu. Akan tetapi eh, kondisi itu membuat saya berbalik arah. Jadi saya menyadari diri bahwa Mhm. eh, saya nggak bisa terima dengan kondisi seperti ini, Iya, iya, dan iya. mungkin masa depan saya juga akan hancur kalau lama-lama saya begini. Mhm. Nah, kebetulan juga saya masih muda pada saat itu. Iya. Akhirnya saya coba melamar-lamar tuh, Oke, jadi melamar-lamar lagi, ya melamar lagi ya ya. kan gitu. Oke. Saya coba melamar-lamar gitu kan. Tapi kondisinya masih kuliah ya, Kak Ruben ya? Kondisi sudah tidak kuliah karena pada saat itu Mhm. udah tahun 2000-an. Oh, tahun 2000-an. Ya, tahun Oke ya. 2000. Oke. Jadi saya coba melamar-lamar, akhirnya Mhm. ada beberapa tawaran Oke. gitu. Oke. Contohnya seperti apa nih? Contohnya Contohnya. waktu itu saya ngelamar di Oke. terus saya coba melamar di satu perusahaan. Saya ingat ada satu saya panggilan, Mhm, mhm. cukup bonafit perusahaannya. Oke. Eh, saya lupa nama PT-nya, tapi dia itu imported jam Oh, itu, wah, pasti harganya mahal tuh Kak Ruben tuh. ya kan? Iya. Ya. Dan pada saat itu sudah finalisasi. Arti Oke, kata oke. karena dia main office-nya ada di Singapura, jadi Singapura ya. orang Singapura yang datang dan Mhm, interview kita tuh waktu itu. mhm, Dan mhm. kondisinya waktu itu saya sudah tinggal oke. Saya oke ya udah Oke, oke, gitu. oke. Namun entah kenapa Mhm, saya menerima satu perusahaan yang ini. mhm. Jadi perusahaan ini pengendalian hama. Pengendalian hama. Mm-mm. Oh, pest control Pest gitu. control Oke, gitu, oke, oke. ya kan? Boleh tahu kenapa Kak Ruben pilih, kan boleh bilang kan ya Iya, cukup terkenal lah, yang ini cukup bonafit juga kan betul. sampai saat ini, dan dari Singapura juga saya pikir juga Oke oke juga juga. ya, Kenapa pilih yang keren banget pest ya. control ini? Nah, pada saat itu saya merasa ada challenge karena gini, Hmm, kalau balik lagi ke bidang industrial ya. Saya kan industrial. dulu juga Oke. di body repair kan Ah, ah, gitu. ah, ah, ah. Jadi kan perusahaannya mobil lagi Iya, gitu kan. mobil lagi ya. Muter-muter itu aja Iya. gitu. Saya mau coba hal baru, Ah, ah, ah. ya kan, yang Oke. mungkin saya bukan dunia saya sebenarnya, Ah, ah. ya kan, Iya, pengendalian iya, hama iya, gitu kan. iya. Ini Kayak aneh apa nih. sih, Ini aneh gitu aneh kan, nih. lucu juga Benar, iya, gitu. iya.
Singkat cerita perusahaan ini juga belum lama-lama banget sih gitu, Oke. barulah di Indonesia karena Ah, dia, ah, ada joinan dari perusahaan Singapura juga pada oke. saat itu. Jadi kita ya pada saat itu saya diterima, ya sudah saya masuk aja tuh, Masuk tuh ke ya pest kan. control itu. Iya, Oke, oke. gitu. Nah, karena kondisi saya yang boleh dibilang, ekonominya lagi jatuh, Ah, ah, ah. ya, nah itulah, mau gaji berapapun saya Oke, oke aja, oke, nggak ada ya, masalah ya, ya, ya. buat saya. Pokoknya dapat duit, ya kan? Duit, dapat duit gitu kan, dan pengen tahu nih sebenarnya pest control ini apa Iya, sih iya, gitu. iya. Ini Dan aneh juga ya pest control. Kita pest nggak control ya, kepikiran. iya. Iya, benar-benar. Mungkin orang tahu pest control tuh, di gedung-gedung, Iya, ya iya, kan, iya, mungkin di restoran juga mungkin ada, iya, ya kan. iya. Iya. Nah, kebetulan, bukan market itu yang saya ambil, saya Oke, marketnya ke pabrik. Jadi ke pabrik pabrik ya. makanan, pabrik minuman, Oke. gitu kan. Nah, saya juga bingung tuh, gimana saya menjelaskan mengenai pest control ini kan, gitu. Jadi mungkin studi saya agak lama tuh. Ini aneh juga, benar-benar. Ya, tapi menarik sih. Kok bisa pilih pest control gitu kan? Gitu. Ya, Jadi saya studi agak lama gitu iya, sampai, iya, iya. dikasih waktu 3 bulan kan probation ya gitu. Itu lewat Oke, tuh karena belajar terus tuh. itu tanpa disadari itu lewat itu ya. Iya, 3 bulan probation. nggak Oke. jualan juga gitu kan. Tapi saya willingness untuk belajar tuh Hmm. karena tinggi ya. Jadi Iya, iya, iya. di situ itu belajar mengenai habitat tikus gimana, Heeh, kecoa heeh. gimana gitu, nyamuk gimana, Oke, lalat oke. gimana gitu. Heeh, Karena kalau kita mau jualan, mhm. kan kita mesti tahu dulu apa yang kita jual, Iya, benar. Apa yang dihadapin apa gitu yang ya? kita Iya, iya, hadapin, iya, ya kan? iya. Nanti pas Iya, di lapangan juga kan mau nggak mau kita yang hadapin, iya, iya, iya. ya kan? Ini Gitu. pawangnya nih berarti. Berarti untuk Hah? belajar untuk jadi pawang ya berarti. Oke, oke. Jadi Gimana? Terus, terus. jangan salah sampai mengidentifikasi suatu pes gitu kan Oke, oke. ceritanya Iya, iya, gitu. iya. Nah, bos saya sama waktu itu sampai ngomong gini, kamu kapan jualannya gitu kan? Heeh, heeh, Gitu. heeh. Ya Ya, itu kan pasti kan ada targetnya lah, iya, apa segala macam. saya Oke. bilang cobalah kasih waktu saya 3 bulan lagi. Karena Hmm. dalam 3 bulan ini saya sudah sedikit mengerti apa yang saya pelajari ini mungkin bisa untuk jualan Nah, oke, gitu, oke. ya kan. Jadi tolong kasih waktu 3 bulan. Kok 3 bulan saya, ya menurut menurut waktu itu bos saya Iya. perempuan ya, jadi Hmm. saya bilang kalau menurut ibu tidak suitable lagi, ya Hmm. saya akan resign nggak apa-apa. Iya, iya, Saya bilang iya. gitu. Nah pada saat itu akhirnya saya coba Hmm. saya ke beberapa pabrik makanan dari yang mulai kecil, Mhm, besar, iya, ya iya, kan gitu. iya. Awal-awal tuh saya masuk ke satu perusahaan makanan di Danmogot pada saat itu. Oke, Jakarta Barat lah ya, ya. Ya karena paling dekat. Paling dekat. Udah kerjanya ini milih lagi tempatnya. Paling Mateng kita. paling dekat dulu Oh iya, iya. Oke. sebelum yang jauh gitu kan gitu. Jadi saya kebetulan dapat beberapa database, Heeh, ya kan. heeh, Saya pola dulu heeh. database-nya bahwa saya plot-plotin kalau yang Cikarang, Bekasi, Heeh. Bogor Itu itu saya belakangan tuh ya, itu belakangan ya. belakangan. Oke. Saya yang cari yang dekat dulu, Heeh, ya heeh. kan Pulau Iya, Gadung, ya iya. kan Grogol Iya, gitu. iya, Ya. iya. Baru nanti saya melipir ke sana gitu. Heeh. Nah, akhirnya saya coba ke sana gitu. Hmm. Jadi pas di lapangan saya juga cukup kaget juga gitu ya, Heeh, gitu heeh, ya kan. Ngelihat mengenai pest to habitnya gimana dan heeh, seperti heeh, apa gitu. Dan pada saat itu juga saya memberitahukan gitu bahwa hmm. kondisi ini seperti inilah. Iya, Pokoknya iya, iya. kita edukasi mereka. Jadi saya masuk bukan berjualan produk atau berjualan jasa, Oke. tapi saya memberikan suatu edukasi ke mereka. Dikasih dan solusi mungkin ya, Iya, mungkin ya. Oke, iya, oke. iya, edukasi Berharap dan ya. solusi. Eh, Mereka kalau terima Mhm, dan order ke kita mhm. karena mereka benar-benar needs-nya ada. Oke, memang benar-benar mereka perlu lah ya, Perlu istilahnya banget. begitu ya. Ya, ya Betul. pada dasarnya pabrik makanan, minuman perlu sih pest control sih Pest gitu. control sangat perlu memang Tapi sih untuk kebersihan gitu betul, ya. ya kan. Oke. Nah, itulah yang saya edukasi ke mereka dulu Heeh, heeh, bahwa kalau ini terjadi akan akibatnya ini. mhm. Ini seperti ini akan seperti ini. Iya. Gitu. Saya kasih dia semua apa yang saya pelajarin, Mhm. saya
tuangkan di situ. Oke. Ya, sehingga mereka ngerti gitu. Secara tidak langsung mereka belajar juga gitu akhirnya. Iya. Dan itu buat saya jualan sangat efektif. Oke. Ya kan? Jadi saya bisa masuk ke perusahaan yang besar-besar. Iya. Ya kan? Gitu sampai ke Cikarang juga ada suatu pabrik besar Iya. makanan. Iya. Kita juga masuk juga, kita masukin semuanya. Iya. Kondisinya kayak gitu. Oke. Ya kan? Nah, entah gimana saya pindah tuh. Jadi pindah rumah pada saat itu ya. Oke. Yang dulu tadi saya di Bekasi, kerjanya kan cukup jauh juga tuh. Oh iya. Bekasi, Grogol tadi ya, kebetulan dan Mogot tadi. iya, balik sini terus udah gitu kan di perusahaan kita pagi wajib Absen lah ya. Oke. Jauh-jauh saya gitu. Sehingga saya pindah tuh ke Tangerang akhirnya. Nah, pindah ke Tangerang. Saya lihat lamaran-lamaran sebenarnya sih iseng aja gitu. Lihat lamaran-lamaran, terus saya lihat, oh ini ada yang lebih deket lagi ternyata. Jadi perusahaan pest control juga istilahnya gitu. Bukan. Beda jalur nih. Beda jalur lagi. Nah, oh ya, satu lagi yang perusahaan yang jam itu keep contact dengan kita waktu itu. Oh iya. Pas Korben udah di pest control ini, ya udah nextnya coba nanti kita akan uji gitu kan. Gitu. Oh ya udah, oke, terima kasih Bu. Kebetulan perempuan juga bos saya. Gitu. Oke Bu, nanti saya tunggu kabar baiknya saya bilang gitu ya kan. Terima kasih. Gitu. Udah. Selang seminggu saya benar dipanggil lagi. Iya. Berarti udah terima kerja nih maksudnya istilahnya. Belum. Mereka masih panggil lagi untuk ketemu sama sales manajernya. Yang tadi di luar negeri tadi. Iya. Jadi saya kenalkan nih sales manajernya. Dia mau coba interview kamu gitu. Pada saat itu ya udah. Ya nothing tulus kan ya. Saya coba ya gitu. Pas mau berubah sales manajernya, kebetulan ya orangnya dibilang masih muda juga enggak juga, tua juga enggak juga, tapi pembawaannya ceria juga kayak saya gitu ya. Cocok nih kayaknya nih. Iya gitu. Jadi ujungnya kita sih tidak interview sih ya, tapi akhirnya kita ya menjelaskan masing-masing lah. Lalu nanti jualan chatnya begini gitu, kondisinya gini. Paling itu pembicaraan cuman setengah jaman lah interview. Sisanya another hour-nya ya itulah saling kenal each other gitu. Ini nih. Iya. Nah, sesudah itu nanti dikabarin katanya. Ya kan? Oke, saya terima kasih saya bilang gitu atas kesempatannya. Udah saya keluar tuh ya kan. Ya buat saya kan nothing tulus ya gitu. Karena saya belum tentu juga pindah gitu. Bulan depannya saya dipanggil lagi. Iya. Dipanggil lagi terus di offer saya. Saya di offer. Istilahnya mau minta gaji berapa atau gimana gitu ya. Iya. Oke. Pada saat itu saya tulis gaji saya. Saya minta gaji sekian. Ya, biasa kan ada tuh surat yang formnya ya. Iya, ada formnya. Biasa kan ada tuh yang minta berapa gaji yang Anda Betul. inginkan misalkan gitu. Jadi saya isi itu terus pas saya serahin ke dia cuma ngomong gini. Karena pada saat itu kan basically saya menilai diri saya karena saya pun juga boleh dibilang nggak ada PD ya. Karena waktu itu down jadi saya ya udah. Saya berapapun juga kan yang awal kan saya terima. Dari gaji yang saya kerja di pest control itu saya cuma upin 10% pada saat itu. Justru si sales manager ini nanya, kamu yakin dengan gaji segini? Langsung saya pikir, aduh ini apa ketinggian gitu ya. Tapi karena basic saya nothing tulus, saya bilang enggak. Oke aja saya segitu. Kamu yakin semua ini begini? Saya bilang iya yakin sampai 3 kali. Iya yakin saya bilang. Oke. Jadi menurutnya beliau ini kemurahan apa ketinggian? Itu pikiran saya. Overnya gitu. Pikiran saya seperti itu. Nah sampai dia nanya 3 kali itu apa benar apa enggak gitu. Tapi ujung-ujungnya dia bilang gini,
ya sudah kapan kamu siap untuk kerja di sini? Oke Pada saat oke. itu saya bukannya happy, bukannya apa, saya Heeh. keringet dingin. Nah, loh, aneh nih. Saya keringet dingin. Orang diterima kerja harusnya seneng dong. Iya. Hah? Ini malah keringet dingin, aneh nih. Aduh, saya bilang, "Waduh diterima juga ya? Waduh gimana gue yang di sana ya?" Saya mesti tanggung jawab kan sama Iya yang iya, yang yang pest saya pest control control iya ini iya, kan. oke oke. Nah, sedangkan ada big project pada saat itu, lagi dikejar. Iya. Akhirnya saya bilang sama sales manajernya, saya bilang gini, "Pak boleh nggak, kasih saya waktu? Mhm. Karena saya ada satu project dan saya mesti tanggung jawab terhadap project itu dan mesti goal. Oke Once oke. project ini goal, ya, Mhm. saya baru bisa ninggalin. Kalau pada saat ini saya ninggalin, berarti saya seolah lepas tanggung jawab. Oke oke Saya oke tidak bisa begitu orangnya. oke. Saya mesti finish, sampai finish Iya iya baru iya saya iya bisa iya. tinggalin. Perlu waktu berapa lama? Kurang lebih saya bilang hampir 3 bulan lah saya bilang gitu. 3 bulan ya. Ya kan, kasih waktu. Cukup Karena lama jugalah ya kurun waktu iya maksudnya iya, 3 bulan itu cukup lama. belajar Jadi, gitu. bos saya, sales manager itu bilang, "Waduh 3 bulan agak kelamaan Ruben," Oke katanya. oke. Tapi gini Pak, kalau memang jodoh saya ada di sini, Mmm, saya bilang, nggak kemana Pak. Tapi kalau memang Bapak kelamaan dan ada, kandidat yang lain, mmm, eee, saya nggak masalah juga, saya bilang oke gitu. oke. "Oke, kamu persiapkan diri kamu aja, Iya kan iya ada iya. project, kamu Mhm, selesaikan," katanya. oke. "Oke, saya akan selesaikan," saya Mhm bilang gitu. mhm. "Nanti kalau sudah selesai saya akan kabarin." Iya iya. Dan memang cukup aneh juga sih, itu Mmm. project dalam waktu 1 bulan goal juga. Oh, yang di pest control itu oke, Iya, gold ya? goal juga. Oke. Dan pada saat itu juga saya akhirnya, ya udah saya bilang ke bos saya mau Mhm resign, mhm. saya bilang gitu. Ya, Oke. saya resign kan masuk baik-baik, Iya iya. saya keluar juga baik-baik lah, Mhm. gitu. Tapi tanggapan yang waktu bos yang di pest control itu gimana kalau Ben? Maksudnya kan Eee, dia kan udah nge-goal-in suatu project atau bagaimana nah gitu gitu. itu menurut dia sangat disayangkan saya Sayang ya? keluar ya, Oke tapi saya bilang, ya saya mencoba lagi hal yang baru, saya oke bilang. Jadi oke saya ceritain, waktu sebelum lamar ke pest control oke. gini, akhirnya saya Mhm. mencoba gitu, hal Oke. yang baru Oh, lagi yang gitu. baru lagi. Singkat cerita akhirnya ya udah bos saya kasih, inilah saya pergi. Oke oke, siap siap. Jadi pergi ini ke urusannya beda nih, pest Iya control sama kecat nih sekarang iya, nih. iya, Iya. gitu. Nah sama jadi pas di chat juga, Heeh heeh. saya bilang sama bos saya, kebetulan bos baru kan Iya gitu, iya jadi iya. saya bilang, "Bos ini saya butuh belajar nih, saya nggak tahu chat nih masalahnya." Kalau industrinya kayaknya sih Iya sama-sama ya, iya. di industrial Iya ya iya. gitu. Sebenarnya Tapi korban ini nekat juga ya berarti ya istilahnya, apa aja mau dicoba nih, ya kan? nah itu, Istilahnya. itulah, mengapa menjadi suatu, inspirasi saya bahwa, Iya iya iya. eee, ya sebenarnya orang mau kerja di mana aja selama dia mau belajar sih, saya rasa bisa gitu. Ah, itu poinnya tuh mungkin Ya korban, ya nggak sih? ya kan Karena gitu. kayak saya dengar kan dari awal korban bekerja tidak pilih-pilih, ya kan? Yang kedua saya rasa yang saya garis bawahin adalah tanggung jawab sih. Betul Bener nggak sih? betul betul. Kayaknya Tanggung jawab tuh tanggung itu jawab. adalah penting Iya. gitu. Mau bagaimanapun juga namanya Mmm. kita bertanggung jawab, ya kita harus, selesaikan. Iya selesaikan ya, walaupun sudah diterima ya mungkin Iya dengan salary yang naik 10% kan orang iya, kadang-kadang kan nggak peduli lah istilahnya, oh betul. dengan ini, tapi korban masih tetap istilahnya, mmm, dengan project yang lama itu tetap Tetap diterusin gitu ya, diselesaikan, ya. gitu ya. Itulah, karena dari, kakek saya sebenarnya. Oke Jadi, oke. kalau kamu dikasih suatu kerjaan, Mmm, tuntaskan iya sampai iya. selesai. Mau selesainya itu bagus atau tidak bagus, itu kamu orang lain yang nilai, tapi kamu harus menuntaskan. Nah itu tuh, itu poin Itu, penting juga lah ya, bahwa iya, semua apapun yang kita kasih tanggung jawab ke kita ya harus harus dituntaskan dituntaskan, misalkan gitu ya. betul. Walaupun itu hasilnya baik ataupun tidak gitu ya. Hasil baik atau tidak, tetap harus dituntaskan, Iya iya iya. selesai, gitu. Oke, terus gimana korban masalah Eee, ini pengalaman yang kedua nih jadinya nih, jadi bekerja di tempat cat nih, ya kan? jadi sama. Oke, Saya udah bilang sama bos mhm, saya ini karena baru, jadi saya butuh waktu ya oke untuk oke. belajar, saya Belajar, bilang oke, gitu ya ya. ya Ya ya. udah, akhirnya Mhm. saya dikasih probation itu tidak 3 bulan. Jadi saya dikasih probation tuh 6 bulan pada saat itu. Oh ya jadi percobaan nih, percobaan, Iya, oke. ya kan gitu. Kalau boleh tahu dulu waktu itu
jabatan emang ngelamar sebagai sales atau Sebagai sales. sales ya? Pada Oke, saat itu oke. sales, karena Heeh. di pest control sales, Sales ya. ya kan, ya di sini Ke juga sales sales, lagi ya. Oke, gitu. oke. Tapi, perbedaannya adalah kalau di pest control, Heeh, karena berhubungan dengan food, dengan minuman heeh, gitu, heeh. kita harus totally rapi. Oke, Pakai oke, baju, oke. waktu itu saya pakai baju kemeja, Heeh, pakai heeh. dasi gitu kan, Oh, iya ya zaman kan, dulu banget sepatu tuh. sepatu Van Topel, which is me, it's not me banget gitu, bukan saya banget lah gitu. Tapi harus ya itu ya. Tapi karena Bisa kerjaan, nggak bayangin loh kalau pakai pantopel. kalau ke kantor Heeh, fine aja. fine aja, oke. Arti kata begini, saya masuk ke pabrik, Heeh, ke office-nya, heeh. itu oke aja. Oke, oke. Problemnya adalah Heeh. saya masuk ke pabrik, real pabrik. Mana itu ada kompor segala macam, panas. Oke, oke. Ya gitu. Situasi yang berbeda lah ya istilahnya gitu kan. Betul, sampai terakhir saya minta kaos waktu itu. Heeh, Saya heeh. minta dibikinin kaos yang Mhm. ada ya brandnya ya, Ya, labelnya ya, gitu. ya, ya. Supaya kaos dinas masuk ke pabrik. Kalau ke office oke lah kita pakai dasi ya. Tapi ini kan suatu Iya. situasi yang different gitu Iya, loh. iya, iya. Bisa bayangin gak sih, Iya, panas iya. pakai dasi sampai ke Kecekek sini, gitu ya. cekek gitu ya. Ya kan? Gitu. Survei, Heeh, lihat-lihat gitu kan heeh. gitu. Lihat pabrik gitu gimana gitu kan. Gitu. Dan kalau survei pabrik kan bukan cuman waktu setengah jam, 15 menit, Iya, iya, bisa iya. berjam-jam Iya, lihat karena mesti situasi segala lihat macam ya. situasi mulai dari entrance, Iya, karena iya, kan iya. apalagi obat-obatan ya, Iya, itu kan iya, ada iya. jalur hitam, abu-abu, putih, Oh. ya kan ada yang super Oke, oke, white oke, gitu loh. oke. Nah itu beda-beda tuh, perlakuannya berbeda, Perlakuannya ya. ya kan, sampai kita ganti baju, ya Heeh, kan heeh, semua, heeh. sampai nggak boleh ada apa, rambut satupun juga yang Jatuh atau gitu jatuh, ya. nggak boleh. Jadi benar-benar kita ketutup banget, gitu Oh, kayak baju astronot lah iya, gitu. iya, oke, oke. Cocok nih kayaknya. Itu itu lebih panas lagi. Nah, Oke, oke. singkat cerita kita balik Heeh. lagi ke Ke chat chat ya ya, gitu. oke. Nah karena, chat ini sama masuknya ke pabrik juga, Pabrik juga ya. karena Pastilah ya pabrik chat-nya ya. chat industrial Heeh. bukan chat tembok soalnya Oke, masalahnya. oke. Jadi chat industrial, mau nggak mau kan masuk ke pabrik lagi, Heeh, panas heeh. lagi Iya, gitu. iya, iya. Nah cuman bedanya dia nggak pakai dasi aja. Pakai kemeja oke, Oke tapi lah ya. tidak pakai dasi. Iya, iya. Masih oke lah ya. Oke lah ya. Gitu. Nah, akhirnya mulailah saya tuh, keinginan tahu saya mulai keluar Heeh, heeh. di situ. Jadi, saya bukan jualan aja, Mhm. tapi saya pengen tahu proses produksinya si cat ini seperti apa. Oke, oke. Jadi kadang-kadang kalau sore itu, Mhm, mhm. lagi senggang, saya selalu masuk ke pabrik, ke produksi. Ke produksi. Dan saya bawel orangnya, Heeh, nanya, heeh. "Ini untuk apa sih? Ini untuk apa sih? Heeh. Ini bagaimana sih? Ini gimana Iya, sih?" iya, Gitu. iya. Keinginan tahu saya tuh besar. Oke. Jadi, orang sana sih ngasih tahu, "Oh nih Mhm. ini untuk ini, prosesnya seperti ini Iya, loh, iya, kondisinya kayak gini iya. loh. Nanti kalau ada problem ini, apa aja yang mesti dilihat nih Iya, kondisinya iya, gini." iya. Jadi saya terus berinteraktif terus tuh, Iya, ya kan. iya. Mungkin kepala pabriknya pada saat itu mungkin sebel juga sama saya mau pulang tapi Banyak nanya tetangga nih. nih iya, mau pulang juga nggak bisa gitu kan, Iya, banyak iya, nanya gitu. iya. Nah, singkat cerita akhirnya saya udah mulai paham dan mulai jualan, Heeh, ya kan. oke. Biasa namanya sales baru, Heeh. ya kan, sales-sales lama yang customer-nya udah kagak mau dibuang-buang ke saya tuh. Heeh, heeh. Kurang lebih berapa lama tuh Korben? Maksudnya dari, diterima masuk, Hmm. sampai jualan gitu. Berarti ini masih masa probation nih, udah jualan nih Iya, jadi, ceritanya nih. kurang lebih ya bulan ke-3 waktu itu Bulan ya ketiga. udah saya coba keluar ikut, pada saat itu saya ikut bos saya. Heeh, heeh. Kebetulan bos saya juga cukup ya orangnya, hangat ya, Iya, iya. baik Oke, gitu, oke. saya suka juga sama dia. Oke, diajarin ya Iya gitu ya. diajarin, Heeh, terus diajakin ke customer-customer, diperkenalkan, heeh, ini sales baru heeh. yang bakal nanganin, Iya, iya. customer ini Heeh, gitu, di heeh, sini sini heeh. sini gitu ya. Jadi, cukup baik juga dan saya cukup happy, ya Heeh, kan, heeh. karena, kondisinya seperti itu akhirnya saya bekerjanya lebih semangat lagi, Oke, 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 ya kan. oke. Karena malu dong dengan bos saya udah Heeh, baik begitu, heeh. masa kita kerjanya santai-santai ya, Santai-santai ya, nggak bisa ya. terima saya Iya, seperti iya, itu. heeh. Ya Oke. jadi saya pun juga musti giat, Heeh, heeh. ya kan, Iya. gitu. Sampai akhirnya, singkat cerita
saya masuk ke satu perusahaan subkonnya daripada otomotif Oke. yang Ini customer yang pertama nih, atau sudah sudah beberapa ya? beberapa Oke. customer. Hmm. Saya punya passion di Oke. situ. Saya harus masuk ke perusahaan ini karena ini perusahaan Jepang. Dan dia sangat terkenal Oke. ya, dan mendunia. Oh, berarti ada pengen motivasi Ada untuk masuk ke sana. kerja di sono. Iya, karena yang lainnya kan sorry itu saya mungkin itu biasa lah gitu ya. Tapi kalau ini kan suatu prestisius. Iya. Di mana kalau saya bisa masuk ke sana, bukan sayanya loh ya, tapi perusahaan bendera yang saya bawa itu kalau bisa saya tancapkan di sana. Secara otomatis kita punya tim itu bekerjanya akan jauh lebih mudah untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang bonafit yang selanjutnya. Gitu. Oke. Saya nggak semudah itu sih untuk masuk perusahaan Jepang. Jujur ngomong tidak semudah itu dan banyak kriterianya, pengetesan. Cukup makan waktu juga sampai kurang lebih hampir 2 tahun. 2 tahun? Ya, saya follow terus. Mungkin kalau yang lain 2 tahun tuh jangankan 2 tahun, mungkin 6 bulan udah nyerah. Iya. Tapi saya tetap intensif selama 2 tahun terus menerus. Sampai bos saya bilang, kamu nggak bosan-bosan ya apa datang ke sana terus? Oh tidak Pak, tapi no solution katanya. Maksudnya nggak ada hasil kamu ke sana gitu. Kamu bisa nggak customer yang lain gitu? Saya bilang gini, saya tetap take care customer lain. Tapi kasih kesempatan saya. Saya akan pasti bisa tembusin ke sini, saya bilang. Gitu. Ya terserah kamu dah katanya. Iya. Ya kan? Untung bosnya boleh tuh. Iya. Yang penting target jangan. Yang pertama satu target jangan sampai turun. Oke. Itu mah biasa lah ya. Ya kan? Kita sales kan. Sales ya begitu. Pokoknya target nomor 1 nggak boleh kurang, nggak boleh turun. Ya kan? Mau follow up siapa ya? Iya terserah. Turun. Gitu. Nah terus ya itu. Jadi sama during that time 2 tahun itu saya mencoba untuk masuk terus gitu. Akhirnya jatuh pada saat itu terjadi problem gitu. Jadi sampai stop line. Oke. Akhirnya mau nggak mau kita yang dipanggil karena kita sudah matching warnanya, sudah ya tinggal nunggu pengetesan aja, hasilnya belum keluar gitu kan. Akhirnya pada saat itu kita yang menjadi problem solvernya dia. Tapi sebelum ke sana saya pun juga membantu dia. Sebenarnya problemnya ada di mana dan kondisi seperti apa gitu. Nah akhirnya ya udah, akhirnya saya dikasih coba untuk trial ya. Saya bilangnya saya membantu, tapi membantu itu kan bisa di-order menjadi suatu pilihan atau hanya menyelesaikan masalah ini, sesudah itu tidak di-order lagi gitu ya. Gitu. Tapi buat saya nggak apa-apa. Saya penting bantu, saya bilang. Nggak di-order pun juga buat saya nggak ada masalah. Ya, tapi saya punya niat memang untuk membantu ya kan, supaya ini nggak berlarut-larut. Ya kan, kalau stop, karena dia kan sistem conveyor ya kan. Jadi kalau dia stop line, semuanya juga stop otomatis. Ya kan, karena nggak ada part ini nggak bisa diassembling. Iya, benar. Karena bisa rusak semua tuh produksinya tuh. Betul, kacau kan gitu. Nggak bisa diassembling, nggak bisa dikirim ke customer. Ya kan, kebetulan customernya kan otomotif terbesar gitu kan. Sehingga ya saya coba bantu dia gitu. Setelah bantu akhirnya terbukalah di situ. Ya, ada jalan nih. Ada jalan, ya kan. Akhirnya kenalin sama direkturnya, kenalin sama engineeringnya, semua. Jadi semua orang akhirnya kita bisa ketemu dan kita bisa ngobrol. Nah, suatu hari dia mau kunjungan ke pabrik kita. Wah, saya bilang saya sangat terima kasih banget kalau bisa kunjungan, nggak apa-apa. Ya kan. Kayak setim dia datang ke pabrik kita, dia audit, dia apa segala macam. Tapi dalam feeling saya bilang pasti ini terjadi order. Ini feeling lah ya. Feeling. Sales, ya kan? Seorang sales punya feeling harus. Betul. Feeling ini kayaknya bisa jadi order. Dan ditambah doa. Siap. Ya, doa itu penting. Ya kan? Ya, tolong Tuhan bantu saya supaya ini bisa tembus. Pada saat itu saya bilang, tolong bantu. Saya bilang gitu, ya kan? Setelah berapa bulan hasil tesnya keluar yang dari Jepang ini ya keluar.
Akhirnya saya dikabarkan dari kantor, "Pak Ruben," katanya, "ada good news nih," katanya. Nah, satu lagi, biasanya saya kalau udah mau deket-deket end of the month, saya punya kompetisi sama teman saya, saingan. Oh, saingan Ya nih. kan? Jadi saingan target nih ya. Iya, jadi saya tanya sama admin saya, sales admin, jualan gua udah berapa nih? Ya kan? Jadi, wah masih kurang sekian. Jadi saya pacu lagi gitu. Nah, yang satunya juga kadang-kadang juga nanya juga, si Ruben jualan udah berapa? Udah sekian. Waduh, saya nggak bisa terima nih. Mesti jualan lagi. Jadi kompetisi kita kompetisi sehat, iya gitu. Tapi seru juga tuh karena wah kita pengen tahu orang lain, kita ngelit atau enggak gitu. Betul, kita mau terus di depan terus ya gitu kan. Kalah gitu. Nah, pada saat itu sales admin saya telepon, saya pikir good news-nya, Ben, lu udah capai target dalam tengah bulan. Nggak, akhir bulannya tengah bulan udah capai target. Gue seneng banget gitu kan. Gitu. Oh, jadi si admin ini telepon Ruben nih. Iya, ada good news dia bilang kan. Oh, pasti gue masuk nih gitu kan. Ternyata good news-nya adalah perusahaan itu buka PO ke kita. Wah, waduh, saya senang banget. Surprise banget dong. Oh iya, walaupun nilainya tidak besar ya. Awalnya ya. Akhirnya pada saat itu saya dari Bogor. Dengar dari kabar ada buka PO tuh dari Bogor, saya langsung tuh ke Cikarang tuh. Langsung saya ke Cikarang, saya ketemuin sama orangnya, saya bilang, saya selamatin, saya bilang, terima kasih atas PO-nya dan terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan memberikan yang terbaik buat perusahaan ini ya supaya lancar sana ya. Kalau ada problem atau apa, saya siap dalam 24 jam untuk membantu. Itu komitmen itu seorang Ruben tuh lah. Iya, gitu. Karena memang benar. Waktu saya kita masuk ke perusahaan Korea pada saat itu, dia jam 2 pagi telepon kita. Dia stop line karena ada problem. Dan pada saat itu pun juga saya tanpa mandi, saya cuma pakai celana sama baju, akhirnya saya jalan ke perusahaan Korea itu, saya selesaikan problemnya. Dan jam 8 saya udah in di kantor lagi tuh. Mantap. Iya. Jadi aku sih, waduh, jadi Kak Ruben ini aku bisa ambil petiknya ya. Yang pertama kan yang tadi pajak yang diterima ya, yang kedua ada responsibility ya. Aku pikir yang ketiga never give up nih. Bener nggak sih? Betul. Maksudnya sampai 2 tahun bisa meraih seperti itu kan, istilahnya ya never give up ya. Maksudnya tanpa putus asa gitu kan. Dan aku dapat yang keempat, poinnya adalah komitmen sih ya. Iya, kita harus komitmen ya. Jadi servis itu bukan hanya servis ya, tapi kalau saya memberikan suatu servis, ya kita dengan humble ya, kita berikan servis yang terbaik. Jadi bukan hanya servis sebagai alasan ya. Jadi banyak alasannya karena bukan saya ini, itu si ini si anu gitu, menyalahkan. Tidak, tapi kalau memang ada problem itu saya yang tanggung. Karena saya membawa bendera. Berarti saya kan bendera perusahaan. Berarti kan saya ada di sana kan. Bukan karena kesalahannya si anu sehingga customer jadi komplain kan. Bukan begitu. Karena yang dihadapin adalah saya yang ngadepin. Karena saya yang pertama kali gedor pintu. Saya pun juga yang mesti bertanggung jawab gitu. Gitu. Kondisinya seperti itu. Pokoknya setelah dapat project itu ya cukup ini dong ya. Prestisius ya. Jadi sempat heboh juga pada saat itu, sehingga perusahaan otomotif yang lainnya mengikuti. Ya, jadi ada satu lagi perusahaan besar juga. Akhirnya kita dipanggil. Nah, kebetulan perusahaan itu selama ini pakai wet paint. Ya kan? Wet paint ya. Pakai wet paint. Jadi cat basah ya. Kita edukasi mereka untuk berubah menjadi powder coating pada saat itu. Sorry, Ruben, aku ulangin lagi, berarti yang Ruben jual ini adalah seperti cat powder coating ya, untuk industrial. Bukan wet. Bukan wet. Wet itu kayak cat basah ya, itu ya. Kalau ini powder berarti kayak bubuk gitu ya. Kayak bubuk ya. Itu yang dialiri elektrostatik. Sehingga si bubuk itu bisa mengandung ion-ion dan dia menempel di bendanya.
bendanya harus metal ya. Kalau Oke. plastik nggak bisa. Kalau boleh tahu waktu itu tahun berapa ya Corrugainnya? Maksudnya Jadi di powder coating itu ya? waktu itu saya join di 2005. 2005 itu udah Iya. ada powder coating ya? Sebenarnya ya? tahun kalau di Indonesia itu tahun 90 tuh sudah ada. Oh sudah ada ya. Sudah Tapi ada. kan kita taunya kan wet pen ya, yang buat cat Iya, mobil iya. lah, apa segala macam. Itu Setuju. wet pen ya? Itu wet pen. Jadi Oke. market powder sih sebenarnya sangat kecil sekali dan Sangat kecil ya. dulu itu powder bukan buat tampilan. Oke. Sebenarnya buat cat dasar. Oh awalnya. Awalnya sebagai cat ya. dasar yang nantinya akan ditimpa pakai cat wet pen. Seperti itu. Gitu. Tapi Oke. tuntutannya kan sekarang berbeda. Oke. Jadi mesti menjadi suatu tampilan. Tampilan ya. Ya, makan warnanya jadi warna-warni sekarang banyak. Iya. Gitu. Dulu cuma base doang. Buat base doang, abu-abu lah, hitam putih mungkin gitu kan. Gitu. Nah sekarang sudah menjadi warna-warni. Jadi warna apapun juga sudah ada. Sudah ada ya. Iya, seperti itu kondisinya. Itu tahun 2005 ya. 2005 ya. Ada satu lagi yang mungkin bisa inspirasi bagi yang lain ya. Oke. Apa itu? Kalau kita bekerja di pabrik cat, kita mesti ngerti warna dong. Oh pasti dong. Pasti. Iya kan? Iya. Ini buta warna nggak bisa loh Corrugain ini. Oh iya, makanya itu.